Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Bertobatlah kamu kafir-kafir. Kamulah seharusnya yang bertobat dan insya Semenjak kemerdekaan Indonesia 1945, setidaknya Indonesia harus menghadapi berbagai masalah pemberontakan, termasuk pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis kiri yang diwakili oleh PKI Madiun dan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis kanan yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. DITII Jawa Barat menjadi pusat dari lahirnya DITII yang ada di berbagai daerah di Indonesia yang didirikan oleh Kartosuwiryo. Tahu tidak apa yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat ini? Jadi latar belakang pemberontakan DITII diawali oleh Kartosuwiryo yang memiliki gagasan untuk mendirikan negara Islam Indonesia sejak masa pendudukan Jepang. Untuk merealisasikan gagasannya, langkah awal yang dilakukan oleh Kartosuwiryo yaitu mendirikan Institut Sufa, sebuah pesantren untuk merekrut para pengikutnya. Selain sebagai tempat pendidikan Islam, pesantren ini juga digunakan sebagai tempat latihan kemiliteran bagi para pemuda Islam, yaitu Hizbullah dan Sabilillah, serta pusat penyebaran propaganda tentang penyebaran negara Islam. Setelah agresi militer Belanda I, tepatnya pada 14 Agustus 1947, Kartosuwiryo menyatakan perlawanan terhadap Belanda akibat kekecewaannya terhadap hasil perundingan Renville, sehingga Kartosuwiryo menganggap wilayah Jawa Barat bukan bagian dari Indonesia. Maka Kartosuwiryo bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah tetap memilih tinggal dan mempertahankan wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, bagaimana jalannya pemberontakan terjadinya DITII di Jawa Barat ini? Pada Februari 1948, Kartosuwiryo sebagai sekretaris Pater Masyumi membekukan kegiatan Masyumi di Jawa Barat. Melalui konferensi di Cisayong, dibentuklah Negara Islam Indonesia dan Tentara Islam Indonesia yang dipusatkan di daerah pegunungan di Jawa Barat. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II yang mengakibatkan jatuhnya ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Hal ini dinilai oleh Kartosuwiryo sebagai akhir dari riwayat Republik Indonesia. Ia juga menganggap bahwa Jawa Barat merupakan daerah de facto negara Islam Indonesia. Pasukan Siliwangi yang melakukan perjalanan panjang dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat dianggap sebagai tentara liar. Kontak senjata dengan TNI terjadi pertama kali pada 25 Januari 1949 ketika pasukan divisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat. Kemudian terjadi perang segitiga antara Tentara Nasional Indonesia, Tentara Islam Indonesia, dan Tentara Belanda. Upaya perdamaian dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Nasir sebagai pimpinan pusat Masyumi, namun mengalami kegagalan. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo menyatakan dengan resmi berdirinya Negara Islam Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan upaya penumpasan pemberontakan DITII di Jawa Barat ini? Penumpasan pemberontakan DITII di Jawa Barat ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalan damai dan operasi militer. Jalan damai diawali dengan upaya penghentian pemberontakan Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia Serikat membentuk panitia yang bertugas menjalin komunikasi dengan Kartosuwiryo, yaitu Wali Al-Fatah. Pada masa kabinet Nasir membujuk Kartosuwiryo
untuk berunding juga mengalami kegagalan. Karena Kartosuwiryo hanya bersedia berunding jika pemerintah mengakui keberadaan Tentara Islam Indonesia. Kebuntuan dari operasi damai mengakibatkan pemerintah melakukan operasi militer yang diawali Divisi Siliwangi untuk melakukan operasi militer Baratayuda dengan strategi pagar betis, di mana tentara pemerintah menyatakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DITII berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dan sasaran langsung basis-basis pasukan DITII. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Gebet, Majalaya, Jawa Barat oleh pasukan dari Batalion 328 Divisi Siliwangi. Kartosuwiryo kemudian dieksekusi pada 5 September 1962 di Kepulauan Seribu, Jakarta. Baik, selanjutnya adalah dampak dari peristiwa DITII. Salah satunya adalah menjalarnya pemberontakan ke daerah-daerah lainnya, yaitu Aceh, Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, dan sebagainya. Selain itu, pemberontakan ini juga menyebabkan benturan antara Angkatan Persenjataan NI yang bernama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) dengan TNI, yaitu pasukan Divisi Siliwangi yang ada di Jawa Barat. Pengaruh ideologi dan agama merupakan salah satu dampak dari terjadinya peristiwa DITII. Kelompok DITII berbasis di ideologi Islam radikal dan bermaksud untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Pengaruh ideologi ini dapat mempengaruhi sebagian masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat, dan berpotensi menciptakan ketegangan antara kelompok yang berbeda. Dampak kelompok DITII di Jawa Barat ini akhirnya dapat mereda setelah pemberontakan berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia. Namun, pengaruhnya terhadap sejarah dan perkembangan wilayah Jawa Barat tetap menjadi bagian penting dalam memahami dinamika sosial dan politik di Indonesia. Organisasi keturunan DITII sekarang juga masih ada loh, sebut saja namanya HTI dan juga FPI. Pesan yang dapat kita ambil dari peristiwa DITII itu berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan yang terjadi adanya perbedaan pandangan ideologi dalam bernegara melahirkan sebuah perang saudara yang mengingatkan kita bahwa setiap peristiwa yang terjadi akibat perang saudara, rakyat selalu menjadi pihak pertama yang menjadi korban. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ataupun bisa dibilang DITII yang mengatasnamakan agama ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua loh guys, bahwa perang saudara hanya akan membuat kerugian sesama manusia juga. Menurut laporan, sekarang banyak gerombolan-gerombolan yang kita tidak tahu pendiriannya. Apakah mereka kawan atau lawan? Gerak macan! Ada patroli Belanda dari jurusan sana. Dan kita diperintahkan untuk menghadang. Mana Pak Parman? Pasukan Priyatna sudah berangkat. Terima kasih, terima kasih. Pak, markas Divisi Siliwangi diserbu DI, Pak. Bukan! Kembali! Tidak! Serbu! Ayo, ayo. Cuplikan video tadi mengingatkan kita betapa susahnya melawan bangsa sendiri daripada bangsa asing. Pengkhianatan yang sangat keji karena pertempuran saudara akan banyak merugikan bangsa saudara kita juga. Maka dari itu, kita sebagai warga, pemuda, ataupun pelajar di Indonesia untuk menghindari terjadinya perselisihan saudara lagi, kita harus memiliki sikap toleransi, nasionalisme, dan juga patriotisme untuk menghargai dan menghormati keberagaman budaya dan keyakinan yang kita punya. Dengan mempunyai sikap toleransi, tentunya akan menjadikan kehidupan kita lebih damai, tentram, tidak ada perselisihan antar kelompok maupun individu lagi, serta dengan sikap patriotisme, kita tidak akan melupakan jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Terima kasih yang telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Kami sangat mengapresiasi banyak sekali. Terima kasih, saya Nisa Maulida, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.